Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Dwi Kasyanta dari SMK Kristen 2 Surakarta. Yang pada kesempatan yang bagus ini saya mau mempresentasikan tentang aplikasi yang sudah umum di Android atau di HP Android, yaitu tentang Google Map. Google Map adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan jalan kaki, mobil, sepeda, masih versi beta, atau angkutan umum. Fungsi dari Google Map. Google Map diluncurkan ke publik pasti memiliki berbagai fungsi yang bisa digunakan oleh siapa saja. Berikut ini penjelasan fungsi-fungsi Google Map. Yang pertama, mencari tempat. Salah satu fungsi utama Google Map adalah mencari tempat dengan mudah. Keunggulannya mencari lokasi pada Google Map selain lebih cepat, presisi, dan juga dilengkapi dengan koordinat. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali fitur-fitur yang ada di situ untuk memperjelas fungsi-fungsi dan menambah memaksimalkan fungsi Google Map. Yang kedua, sebagai penunjuk tempat atau penunjuk jalan. Google Map menayangkan jalan-jalan secara jelas, lengkap dengan nama, rute, atau nama jalan tersebut. Tempat-tempat yang sangat terkenal akan nampak di Google Map. Jadi Google Map mempermudah mencari jalan dan alamat ketika kita kesulitan mencari alamat teman atau saudara atau apa aja yang mau kita tuju. Yang ketiga, mengukur jarak tempuh. Di dalam Google Map, fungsi lain Google Map adalah bisa digunakan sebagai media untuk mengukur jarak tempuh antar lokasi. Jadi kita bisa mengetahui jarak tempuh yang mau kita datangi. Bahkan di situ perkiraan waktu kita juga akan ketahui di situ sampai di mana, kapan kita berangkat, sampai di mana kita datang akan bisa kita perkirakan di situ. Yang keempat, menempatkan lokasi bisnis. Salah satu fungsi Google Map adalah menunjang bisnis. Jadi kalau kita bisa menempatkan bisnis kita di Google Map, itu akan banyak membantu sehingga tempat bisnis itu akan lebih banyak dikenal orang, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mencari suatu tempat itu berdasarkan Google Map. Jadi dalam Google Map terdapat post link yang bisa kita bagikan, yang bisa dikaitkan dengan web komersial kita. Menu di dalam Google Map. Menu Map Google Map tergolong lebih lengkap. Map dengan citra 2 dimensi, map dengan citra 3 dimensi, dan juga Google juga menyediakan Google Earth berupa foto satelit seluruh permukaan bumi. Itulah menu-menu yang ada, yang diantaranya kita bisa bahas. Yang pertama adalah Street View. Salah satu menu dalam Google Map adalah Street View. Maksud Street View adalah fitur yang menampilkan foto 360 dari semua jalan yang ada di kota terlebih itu. Sementara ini mungkin kota-kota sudah lengkap, tapi untuk pedesaan belum begitu lengkap, karena itu terus berkembang, maka nantinya akan semakin banyak tempat-tempat yang bisa dijangkau dengan Street View ini. Yang kedua, lokasiku. Lokasiku merupakan fitur yang paling sering dipakai. Menu ini menjadi petunjuk untuk memudahkan orang lain mencari tempat tinggal kita.
Jadi kita bisa menandai tempat, mungkin tempat yang kita kunjungi seperti kantor, rumah, itu akan kita tempatkan, akan dengan mudah juga akan kita menemukan. Jadi kalau kita pergi, kita akan dengan mudah menemukan lokasi kita, tinggal kita setting lokasiku, maka kita akan mempunyai rute untuk menuju lokasi yang sering kita kunjungi. Yang ketiga adalah petunjuk arah transit. Salah satu menu Google Map adalah petunjuk arah transit. Mempersiapkan perjalanan panjang, maka Anda harus tahu dahulu tempat transit dan rute penerbangan yang akan Anda tempuh. Di Google Map sudah ada tempat-tempat transit itu, dan kita bisa tahu, oh nanti transitnya di mana, kita akan tahu di situ lewat Google Map. Yang keempat, latitude. Google Map juga bisa mencari lokasi berdasarkan titik koordinat secara pasti dan presisi. Latitude dan longitude memiliki fungsi untuk mengukur jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Itulah mengapa kita bisa tahu perkiraan waktu, perkiraan jarak suatu tempat yang mau kita kunjungi. Yang kelima, lalu lintas. Fitur lalu lintas dalam Google Map sangat membantu kita saat menghindari mobil di jalan arteri. Dalam Google Map terdapat pilihan rute jalan alternatif, menghindari macet, atau mencari rute tercepat menuju lokasi yang akan kita tuju. Jadi sebagai contoh, kalau jalan itu padat maka akan memiliki warna merah. Jadi di situ akan diperkirakan terjadi kemacetan yang padat. Ya. Setelah kita mengenal fitur-fitur di Google Map, kita juga bisa berkontribusi pada Google Map. Kita dapat melihat daftar hal-hal yang dapat dilakukan untuk memberikan kontribusi pada Google Map. Beberapa hal pada daftar antara lain, mereview tempat. Kita bisa mereview tempat, kita bisa memberi ulasan pada tempat tertentu, seperti hotel, seperti rumah makan, atau sekolah, atau apa aja yang itu bisa dilihat oleh publik, maka kita bisa memberi review ulasan tempat tertentu. Memberi nilai tempat, kita memberi bintang 1, 2, 3, 4, 5 tentang tempat tersebut. Jadi itu memberi nilai. Menambah foto ke suatu tempat, kita juga bisa menambahi foto suatu tempat tertentu, ya. Makanya di Google Map banyak sekali foto-foto. Itu adalah hasil kontribusi relawan dalam Google Map. Mengedit informasi tempat atau mengedit jalan pada peta. Kita bisa mengedit informasi yang menurut kita salah di dalam peta itu. Misalnya jam masuk suatu kantor, atau nama jalan, atau tempatnya bergeser. Kita bisa mengedit di sini. Menambah tempat yang belum ada. Nah, kita bisa menambah tempat yang belum ada. Mau toko baru, kita bisa menambah tempat, atau bahkan kita buka toko baru, kita bisa menempat yang itu memang di map belum ada. Memeriksa fakta tentang tempat sekitar. Ya, kita bisa memeriksa fakta tentang nomor telepon kalau salah, tentang nama jalan kalau salah, kita bisa memeriksa dan membetulkan. Merespon tanya jawab. Setiap tempat-tempat yang ada pertanyaannya, kita bisa memberi jawaban selama itu kita bisa menjawab. Beri tag pada hidangan, ya, kita juga bisa memberi nama-nama suatu hidangan, misalkan rumah makan, di situ belum ada namanya, dalam foto itu belum ada namanya, kita bisa memberi nama dalam foto itu. Menambahkan konten ke Google Map dan mendapatkan badge, ya, ini ketika kita berkontribusi, kita akan mendapatkan poin dan kita akan mendapatkan badge. Itulah sedikit tentang Google Map. Kita bisa mengenal fitur-fitur Google Map, kita juga bisa berkontribusi tentang Google Map. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan semuanya, sehingga ketika kita pakai Google Map, kita bisa memanfaatkan Google Map dengan lebih bijaksana. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya.